Biar kita bisa di sini gimana sih? Nah, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi ulangan pendidikan agama Islam kelas 3, pelajaran 1 dan pelajaran kedua. Ini untuk persiapan penilaian tengah semester. Ya, penilaian tengah semester akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober ya, minggu depan ya. Jadi kita persiapan dari sekarang. Nanti soalnya harus kalian jawab sendiri. Tidak boleh dibantu oleh orang tuanya. Orang tua hanya mendampingi saja. Ya, bukan orang tua yang mengerjakan, tetapi kalian sendiri dan didampingi oleh orang tua kalian. Ya. Yang pertama adalah pelajaran pertama tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutanku. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya, nabi yang ke-25. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jika kita perhatikan gambar di bawah ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini merupakan perilaku-perilaku yang kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yang pertama, ada seorang anak kecil yang dia memakai kaos kaki sendiri. Nih, kalian perhatikan ya. Dia memakai kaos kaki sendiri, tidak dipakaikan sama orang tuanya. Itu artinya dia adalah anak yang mandiri, melakukan semuanya sendiri. Lalu gambar yang kedua, ada seorang anak kecil yang berangkat sekolah sendiri, tidak diantarkan. Ini juga salah satu contoh perilaku panutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Sikap apa sih yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad? Yang pertama, A, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki
sifat percaya diri. Kalian sebagai siswa juga harus memiliki sifat percaya diri. Misalnya disuruh bu gurunya maju ke depan, harus berani. Disuruh hafalan, harus berani, tidak boleh takut. Itu namanya anak yang percaya diri. Percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu artinya yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, tetapi sifat percaya diri kita tidak boleh berlebihan. Mengapa? Karena orang yang sifat percaya dirinya itu terlalu berlebihan akan menimbulkan sifat sombong. Jadi tidak boleh terlalu percaya diri atau percaya diri yang berlebihan. Paham ya? Kemudian sikap yang kedua adalah sikap mandiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari kecil sudah belajar berdagang. Itu adalah salah satu sifat mandiri Nabi Muhammad. Kalian juga harus sama seperti itu. Yang sudah kelas 3, makan tidak boleh disuapin, makan sendiri, ya. Pakai baju sendiri, mandi sendiri, itu tidak boleh bergantung sama orang tua. Untuk meneladani sikap percaya diri dari Nabi Muhammad. Lanjut ya. Kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu yang bertema senangnya belajar surah An-Nasr. Senangnya belajar surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini ayatnya cuma sedikit ya, hanya ada 3. Ya, untuk potongan-potongan ayat ini kalian bisa cari nanti di rumah ya. Yang belum dapat buku bos, silahkan kalian pakai buku elektroniknya yang sudah pernah Ibu share di grup. Ya. Ya. Menghafal surah An-Nasr. Menghafal surah An-Nasr bisa kalian lakukan di rumah. Kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian atau kakak kalian di rumah. Boleh belajar sendiri, boleh sama orang tua, boleh kakak, agar mudah caranya melafalkan secara berulang-ulang per ayat hingga hafal. Atau mendengarkan pelafalan temanmu. Kalau tidak ada teman, boleh menggunakan HP atau yang ada di rekaman. Itu juga bisa. Itu bisa membantu kalian mempercepat kalian hafal surah An-Nasr. Ya. Sekarang akan Ibu contohkan bacaan surah An-Nasr. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ sudah ada artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama bunyinya adalah Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza artinya apabila, jaa telah datang. Apa yang telah datang? Nasrullahi, pertolongan Allah. Wa artinya dan, al-fath kemenangan. Jadi jika diartikan semuanya, apabila telah datang pertolongan Allah dan
kemenangan. Ayo, ada. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan engkau melihat manusia berbondong masuk agama Allah. Berbondong-bondong itu artinya masuk secara bersama-sama. Banyak sekali yang masuk Islam. Itu namanya berbondong-bondong. Kemudian yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibu ulang ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Surah An-Nasr dan artinya ini kalian pelajari baik-baik, kalian hafalkan agar nanti kalau keluar di PTS atau penilaian tengah semester kalian bisa menjawab. Paham ya? Lalu apa sih pesan yang disampaikan di surah An-Nasr itu? Pesan yang disampaikan di dalam surah An-Nasr adalah di sini ya, ada 2. Namun sebelum kita masuk ke pesannya, Ibu akan sampaikan dulu tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110. Surah yang ke-110. Jumlah semua surah ada 114 dan termasuk surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Hanya 3 saja. Seperti yang kita bacakan tadi sebelumnya ya. Kemudian nama An-Nasr diambil dari kata nasrun. Nasr yang terdapat pada ayat pertama. Kalau kita ulang bacaannya ya. Idza jaa nasrullah. Ayat pertama itu disebut An-Nasr. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah kepada umatnya. Kemudian pokok-pokok isi surah An-Nasr. Yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Itu janji Allah ya. Kamu nggak bisa masuk kayak pada umatnya. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar memujinya, bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya. Kepada siapanya ini? Kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Seperti itu ya. Habil juga masuk, kamu kok nggak bisa? Sudah habis ternyata. Sini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan materi yang Ibu sampaikan pada pelajaran pertama dan ketiga. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya Ibu bisa lagi menyapa kalian melalui Zoom seperti ini ya. Ya Bu.
Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk yang tidak bisa bergabung, Ibu akan share recordingnya agar kalian tidak ketinggalan. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.